Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Islamia dari kelas M222 nomor absen 7. Di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan sebagai bentuk ujian tengah semester mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Faidah Yusuf, MPD. Perbedaan dan contoh pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi yaitu pengukuran adalah suatu proses mengukur secara objektif aspek atau variabel. Contohnya, mengukur tinggi badan menggunakan meteran dan menimbang berat badan menggunakan timbangan. Sedangkan penilaian adalah suatu proses memberikan nilai terhadap kualitas atau kuantitas yang sesuai dengan kriterianya. Contoh, menilai kinerja karyawan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sedangkan tes adalah alat atau instrumen untuk mengukur pengetahuan, kemampuan, keterampilan seseorang. Contohnya, ujian matematika yang dilaksanakan di sekolah untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi konsep matematika. Sedangkan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas metode pengajaran yang digunakan serta kinerja siswa dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan. Contohnya itu bisa melalui kuis online, proyek kelompok, dan observasi. 5 prinsip dasar evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi harus dilakukan secara kontinu dengan hasil sebelumnya untuk memahami perkembangan peserta didik dari segi proses, tidak hanya dari segi hasilnya saja. Yang kedua, evaluasi harus kooperatif, di mana melibatkan seluruh pihak seperti kepala sekolah, sesama guru, orang tua, dan peserta didiknya untuk mencapai kepuasan dan memberikan penghargaan terhadap hasil evaluasi. Yang ketiga, evaluasi harus komprehensif, di mana menilai seluruh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Yang keempat, evaluasi harus adil dan objektif, tanpa memilih kasih dan harus berdasarkan fakta yang sebenarnya. Yang kelima, evaluasi harus praktis agar mudah dipahami dan mudah digunakan oleh seluruh pihak terkait. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran ada 4. Yang pertama, evaluasi formatif. Itu untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru setelah 1 unit pengajaran. Yang kedua, evaluasi sumatif. Itu dilakukan untuk menentukan kemajuan atau hasil belajar siswa dan dilakukan oleh guru setelah pengajaran 1 semester. Yang ketiga, evaluasi penempatan, yaitu untuk menempatkan siswa berdasarkan kemampuannya masing-masing dalam situasi belajar. Yang keempat, evaluasi diagnostik, yaitu dilakukan untuk membantu memecahkan masalah siswa dalam kesulitan belajar. Perbedaan tiap jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif, berfokus pada perkembangan dan perbaikan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, evaluasi sumatif, berfokus pada pemberian nilai dari hasil belajar siswa secara keseluruhan. Sedangkan yang ketiga, evaluasi penempatan, itu berfokus pada kemampuan awal siswa sehingga nantinya bisa ditempatkan di kelas yang sesuai. Sedangkan yang keempat, evaluasi diagnostik, yaitu berfokus pada dasar penyusunan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Tujuan dari adanya evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengukur kemajuan belajar siswa, memperbaiki proses pembelajaran, memberikan umpan balik kepada siswa dan guru, serta
menilai keefektivitasan program pendidikan secara keseluruhan. Sasaran evaluasi adalah aspek atau target yang akan dievaluasi, misalnya saja seperti kemampuan siswa dalam memahami suatu mata pelajaran, keefektivitasan metode pengajaran yang digunakan oleh guru, atau pencapaian tujuan pembelajaran dalam suatu program pendidikan. Bagi pendidik, evaluasi berfungsi untuk membantu memahami kemajuan dan kemampuan siswa dalam belajar, menilai keefektivitasan metode pengajaran yang digunakan, menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, dan meningkatkan kualitas pengajaran. Sedangkan bagi siswa, evaluasi pembelajaran itu berfungsi untuk memberikan umpan balik agar siswa mengetahui hal apa yang harus diperbaiki dan mendorong semangat belajar siswa sehingga nantinya siswa dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Klasifikasi evaluasi berdasarkan fungsinya ada 3. Yang pertama, evaluasi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan psikologis. Yang kedua, evaluasi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan didaktik. Dan yang ketiga, evaluasi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan administratif. Prosedur evaluasi melibatkan yang pertama, perencanaan evaluasi, yaitu menentukan tujuan, metode, dan instrumen evaluasi yang sesuai. Yang kedua, mengimplementasikan evaluasi, yaitu melakukan evaluasi sesuai dengan rencana serta memberikan instruksi kepada siswa dan mengumpulkan data evaluasi. Yang ketiga, pengolahan data. Itu data diolah kemudian untuk memahami kemajuan belajar siswa, keefektivitasan pembelajaran, dan kesenjangan antara tujuan dan pencapaian. Yang keempat, ada pengambilan keputusan, di mana di sini menganalisis hasil evaluasi dan mengembangkan strategi untuk digunakan agar lebih efektif. Yang kelima, ada umpan balik, yaitu memberikan hasil evaluasi kepada siswa. Tes adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang secara langsung menggunakan alat atau instrumen. Contohnya tes lisan, tes tulisan, atau praktikum. Sedangkan non-tes adalah metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang secara tidak langsung tanpa menggunakan alat atau instrumen. Contohnya saja seperti saat penilaian partisipasi selama proses diskusi atau presentasi multimedia.